Wajib haji. Kalau tadi kita telah melaksanakan penjelasan terhadap rukun haji, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi wajib haji. Yang pertama, wajib haji adalah ihram dari miqat. Kita tahu bahwa miqat itu ada dua, ada miqat zamani, ada miqat makani. Sedangkan miqat zamani batasan waktu, waktunya kapan? Waktu ihram untuk pelaksanaan haji sejak matahari akhir bulan Ramadan tenggelam hingga fajar hari nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Maknanya karena kita sudah masuk di bulan haji, di situ diperkenankan untuk melaksanakan haji. Kemudian selain miqat zamani, ada miqat makani, di mana prosesi pelaksanaan ihram itu dilaksanakan. Kita sudah bicara terhadap batasan-batasan luar pada pertemuan miqat di masa umrah. Ada yang disebut dengan miqat Dzul Hulaifah atau miqat Ahlil Madinah. Orang yang masuk Makkah dari Madinah, dia melakukan ihram di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Orang yang datang dari Syria, ada yang disebut dengan Juhfah atau Rabil. Orang yang datang dari Yaman, namanya Yalamlam. Orang yang datang dari Najd, orang-orang Taif, dia gunakan miqat namanya Qarnul Manazil. Orang yang datang dari Irak, mereka melaksanakan miqat di Zatu Irkin. Bila mana seseorang sudah bermukim di kota Mekah, sudah sampai di kota Mekah, maka miqatnya berbeda. Nah, adapun penduduk berkediaman antara dua miqat diperbolehkan melakukan pilihan. Artinya seperti mereka yang berposisi di Jeddah, itu antara dua miqat. Penduduk yang bertempat tinggal di kawasan sebelum kedalaman batas miqat hendaklah berihram dari tempat tinggalnya. Jadi ketika seseorang berposisi sebelum tempat miqat, dia boleh berihram di tempat tinggalnya. Nah, poin terakhir adalah penduduk Mekah atau orang yang sudah bisa dianggap menjadi ahli Mekah, miqat ihram hajinya tentunya di rumah. Seperti pelaksanaan haji tamattu, setelah melaksanakan umrah, melepaskan ihram setelah selesai umrah, maka mereka melaksanakan ihram hajinya, akan memakai ihram lagi di masa hajinya, yaitu di tempat kediamannya atau di hotel. Nah, ini terhadap miqat atau ihram dari miqat. Yang kedua, wajib haji yaitu mabit di Muzdalifah. Apa itu mabit di Muzdalifah? Mabit di Muzdalifah ialah berada dalam batasan kawasan Muzdalifah sesudah paruan pertama malam nahar. Artinya setelah wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, matahari tenggelam di tanggal 9 Zulhijjah, masuk di malam hari raya malam nahar, maka paruh pertama malam nahar dia masuk di wilayah Muzdalifah, kendati hanya sejenak walaupun sekedar lewat atau ketiduran. Yang penting dia melintas di tengah malam. Sunat mabit beranjak meninggalkan Muzdalifah sesudah terbit matahari 10 Zulhijjah. Artinya kalau kita bicara terhadap sunatnya, orang di Muzdalifah itu adalah ketika masuk di tengah malam sampai matahari terbit di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tetapi biasanya terkait dengan konsekuensi pelaksanaan, apakah di masa itu macet jalan ataupun kita terkendala dengan yang lainnya, maka biasanya mabit di Muzdalifah diputuskan dengan sesegera mungkin untuk meninggalkan Muzdalifah ketika mendapatkan wajibnya. Akibat sistem angkutan, keadaan jalur jalan dan keterbatasan armada kemungkinan bisa terjadi, dan inilah yang menetapkan bisa tidaknya kita melaksanakan kesempurnaan mabit di Muzdalifah. Sebagaimana jamaah tidak sempat mabit karena melewati batas akhir Muzdalifah sebelum tengah malam, atau tidak sempat mabit karena memasuki kawasan Muzdalifah setelah fajar terbit. Jadi hukum di Muzdalifah ini sangat kondisional. Tetapi poin yang harus Anda ambil adalah mabit di Muzdalifah akan sah jika seseorang mendapatkan tengah malam walaupun sekejap. Mabit di Mina adalah bagian daripada wajib haji.
Mabit di Mina ialah berada dalam kawasan Mina pada sebagian besar malam-malam tasyrik. Apa bedanya mabit di Muzdalifah dengan di Mina? Kalau di Muzdalifah hanya sekedar mendapatkan tengah malam. Tapi kalau mabit di Mina, Anda disuruh berada di kawasan Mina pada sebagian besar malam. Artinya kita dapatkan separuh malam di sana. Absen bermalam satu malam di Mina akan mendapatkan dam atau didenda 1 mud atau 2/3 liter makanan pokok kita. 2 malam didenda, 2 malam kita tidak mendapatkan mabit di Mina, maka akan mendapatkan 2 mud dendanya. Ketinggalan 3 malam, ketiga-tiganya kita tidak melaksanakan mabit, maka 1 ekor kambing. Ini konsekuensinya. Bila mengakhiri mabit serta pelontarannya pada malam dan siang 12 Zulhijjah, maka disebut nafar awal. Keluar Mina sesudah zawal dan sebelum terbenamnya matahari di tanggal 12 Zulhijjah namanya nafar awal. Sesudah melontar jamarat syaratnya. Niat nafar yang ditegaskan di Mina dan tidak kembali lagi ke Mina setelah itu. Yang bersangkutan telah melaksanakan mabit 2 malam pada sebelumnya. Inilah yang disebut nafar awal. Sedangkan nafar sani bila meninggalkan Mina sesudah mabit dan menyelesaikan pelontaran pada tanggal 13 Zulhijjah sempurna. 11, 12, 13 Zulhijjah dia melaksanakan mabit dan melontar, maka disebut dengan nafar sani. Ingat, ketika kita mabit di Mina itu ada 2 konsekuensi, dan ini biasanya ditetapkan sebelum kita masuk Mina. Apakah jamaah melakukan nafar awal ataukah nafar sani? Nafar awal apa? Nafar awal adalah seluruh jamaah akan berakhir pelaksanaan hajinya pada tanggal 12 Zulhijjah. Dia telah melaksanakan mabit dan dia telah melaksanakan melontar Jumratul Aqabah dan 3 jamarat. Adapun ketika di tanggal 12 itu dia mendapati maghrib atau tenggelamnya matahari di tanggal 12, maka dia wajib menyempurnakan hari ke-13 atau yang disebut dengan nafar sani. Yang keempat, bagian daripada wajib haji adalah melontar Jamratul Aqabah. Jamrah, tempat lontaran Aqabah besar, yaitu melontar Jamratul Aqabah sebanyak 7 lontaran, masing-masing 1 butir kerikil. Jadi tidak boleh ke-7-7-nya dia lontarkan. Misalnya di tangannya 7 batu langsung dilemparnya, Bismillahi Allahu Akbar, langsung 7 biji, maka tak sah hal yang demikian. Tapi harus satu-satu. 2, waktu dibolehkan adalah sejak lewat tengah malam. Jadi di malam tengah malam setelah mabit di Muzdalifah masuk area Mina untuk melakukan Jumratul Aqabah. Ingat, Jumratul Aqabah posisinya di Mina. Ketika mereka lakukan untuk melontar Jumratul Aqabah, waktunya sudah ditetapkan pada malam nahar, malam 10 Zulhijjah sampai nantinya akhir hari tasyrik. Yang kelima, setelah melontar Jamratul Aqabah ada istilah lagi melontar jamrat 3 hari tasyrik, 3 jamarat yang dilontarnya. Kalau tadi malam hari raya hanya Jumratul Aqabah, sedangkan 11, 12 jika nafar awal, sempurna 13 jika nafar sani, dia melontar dalam kondisi 3 jamarat. Pertama yang dilontarnya adalah Jumratul Ula, yang kedua Jumratul Wusta, yang ketiga Jumratul Aqabah atau Jumratul Kubra, masing-masing dengan 7 butir kerikil. Waktunya yang afdal adalah sesudah zawal atau tergelincirnya matahari setelah waktu zuhur. Melontar dengan tertib ini juga harus diperlukan, tertib dan masuk lingkaran penampungan pelontaran. Jangan melontar sembarangan. Jadi yang penting masuk di dalam kawasan bundaran tersebut, maka sah lontarannya. Pelontar jamarat boleh ditunda sampai kepada hari tasyrik terakhir. Boleh dia tunda. Yang penting dia selesaikan. Yang ketiga, ketinggalan atau kekurangan 1 kali lemparan dikenakan dam. Damnya adalah 1 mud. Ketinggalan 2 kali lemparan didenda dengan 2 mud
dan ketinggalan kekurangan 3 kali lontaran, maka dikenakan 1 ekor kambing atau 1 ekor dam. Tetapi ingat, nanti konsekuensinya kita akan melihat melontar ini sesuai dengan ketetapan maktab yang ada. Karena pemerintah Saudi sudah mengatur bagaimana regulasi untuk melontar agar menghindarkan mudarat kepada masing-masing jamaah. Terakhir, menghindari pantangan ihram sebagaimana kita berihram di masa umrah, tentunya berlaku ketika Anda berihram. Bagi pria tidak boleh memakai pakaian berjahit, menutup kepala, menutup ujung jari, menutup kaki dan tumitnya. Bagi wanita tidak diperkenankan menutup muka dan telapak tangannya kecuali pada posisi pandemi yang demikian, yaitu kita menggunakan masker. Yang ketiga, bagi pria dan wanita ketika berihram tidak diperkenankan menggunakan wangi-wangian, hubungan seksual, melakukan akad nikah, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut atau bulu badan, membunuh binatang buruan, dan mencabut tanam-tanaman. Di samping itu tidak diperkenankan mereka berkata-kata yang mengarah ke sia-sia dan seks atau perbuatan fasik, atau mereka bertengkar dalam masa berpakaian ihram.